saya mau tutup khotbah ini dengan 2 kesaksian saya tentang garam dan terang. Mungkin kira-kira tahun 2016, saya masih dengan agama saya yang lama dan saya termasuk orang yang taat. Waktu itu saya sendiri juga sedang berbeban berat, ekonominya hancur, keluarga hancur, saya sangat berbeban berat. Anak saya masih juga semuanya mengalami luka batin. Anak saya yang kedua itu bawa temannya ke rumah. Anak itu baru SMP. Tapi anak saya sudah SMA, tapi dia punya teman SMP. Dan anak SMP itu ternyata mama papanya itu sedang bercerai. Dan dia tuh seperti tidak dipedulikan begitu. Saat saya dikasih cerita itu dengan anak saya, tanya, "Ma, boleh tidur di rumah?" Enggak boleh, tidur aja. Boleh makan di sini? Ya boleh, tapi seadanya, wong ya kita baru kekurangan, jadi makannya ya yang ada bareng kita, sembarang. Boleh aja tidur sama kamu. Saya bilang gitu sama anak saya kedua. Dia di rumah saya itu kira-kira 3 bulan. Ya biasa saja, saya melakukan kegiatan seperti biasa. Waktu itu saya sedang berjualan kue karena saya off dari pekerjaan saya. Jadi perawat saya itu jualan kue, jadi banyak makanan di rumah. Kami makan seadanya. Dan setelah 3 bulan itu dia bilang begini, anak itu ternyata muslim. Dia bilang seperti ini, "Tante, saya mau ikut ke gereja. Saya pengen dibaptis." Loh, kamu agamanya apa kok minta dibaptis? Islam. Loh, nanti kamu dimarahi orang tuamu. Kan masih SMP, ya toh, SMP itu kan masih otoritas orang tua sekali. Enggak, saya kepengen ikut di gerejanya Tante. Terus saya tanya, "Ya kenapa kok ingin ikut di gerejanya Tante?" "Soalnya Tante baik." Saya tidak mewartakan apa-apa kepada dia. Karena dia anak muslim, bahkan saya nggak ngerti agamanya dia, kan dia mainan sendiri sama anak saya. Saya sibuk jualan, bikin kue, dan dia itu masih SMP ya, pasti saya tidak menginjili dia lah. Tapi dalam keseharian saya, dia melihat, dia dikasih makan, dia bilang, "Tante baik sekali." Apalagi dia lagi terluka. Dia merasa mendapatkan tempat berteduh, tempat makan. Saya kadang juga peluk dia. Saya kasihan lihat dia setelah diceritanya, karena kebetulan saya juga sedang mengalami hal yang sama. Saya simpati saja. Saya tidak menginjili apapun, tapi dia kepengen ikut masuk gereja. Lalu saya bawa masalah ini ke gereja saya. Saya bilang ada anak SMP mau dibaptis. Dan Anda ingin tahu tidak jawabannya? Petugas itu bilang, kalau mau ikut magang baptis harus minta persetujuan orang tua. Mati saya. Mendengar jawaban itu saya lemes. Saya tahu, ini piye toh Tuhan. Waktu itu saya tuh sedang menyalanya cari jiwa. Tuhan suruh saya cari jiwa. Ini saya sudah dapat jiwa loh, saya tidak nyari dapat sendiri. Kok malah tak bawa ke gereja ditolak, ini gimana Tuhan? Tuhan bilang, bawa ke gereja lain. Akhirnya saya bawa ke gereja Kristen. Hanya 1 minggu langsung dibaptis. Dan saat itu juga saya tuh ikut dibaptis itu selam, karena saya belum baptis selam. Saya dan anak-anak saya semuanya satu keluarga ikut baptis selam di gereja itu. Kan kalau di gereja Kristen itu gampang ya. Cuman seperti ditanya jawab, lalu diajak penyembahan, sekitar 1 jam atau 1 jam lebih, lalu dibaptis. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sudah melakukan bagian saya, dan untuk selanjutnya biar Roh Kudus yang bekerja. Karena habis itu setelah 3 bulan dia pergi dari rumah saya, lalu mulai ikut neneknya sekolah, pindah atau bagaimana, saya juga tidak follow up dia lagi. Tapi saya bilang, Tuhan, aku sudah lakukan bagianku, mencari jiwa dan kuberikan kepadamu, dan ditolak di gerejaku, dan engkau bilang harus bawa ke gereja lain, sudah aku bawa. Selesai. Itu kesaksian yang pertama. Itu saya mau kasih tahu bahwa 1000 ayat tidak akan berguna tanpa satu perbuatan baik. Dan ini kebalikannya, saya tidak ngomong apa-apa, dan saya merasa tidak melakukan perbuatan baik sih, biasa saja. Wong orang nampung anak itu saya biasa. Dan ternyata itu menjadi seperti ribuan kata-kata masuk ke telinganya. Roh Kudus yang bekerja, bukan saya. Saya hanya bersaksi itu saja. Dan satu lagi, saksian saya yang kedua adalah ini juga
tentang orang Muslim, sama juga. Saya juga waktu itu tidak dalam keadaan baik-baik saja. Karena saya bukan orang baik ya saudara-saudara. Saya bisa khotbah di sini bukan karena saya orang baik, tapi karena saya sudah mengalami banyak hal yang Tuhan sudah membuat hancur hidup saya karena saya tidak baik. Maka kalau saya sekarang bisa duduk di sini, bilang kepada saudara-saudara tentang semua yang saya alami adalah sebuah kesaksian bahwa Tuhan itu baik. Kalau saya tidak dihukum Tuhan, saya tidak akan bisa khotbah di sini malam ini. Yang saya mau cerita, satu lagi adalah teman saya. Kali ini adalah orang yang lebih tua dari saya. Dia sahabat saya, dia pakai jilbab juga. Waktu itu dia juga mengalami kesulitan ekonomi, bahkan sampai membayar kontrakan itu tidak bisa. Waktu itu saya juga kontrak, saudara-saudara. Saya belum punya rumah, karena rumah saya juga sudah terjual, karena saya waktu itu hancur-hancuran ekonomi saya. Saya juga nggak tahu Tuhan kenapa saya lagi begini, saya dihadapkan dengan orang-orang yang mengalami peristiwa seperti saya. Tapi saya menyadari, saya sedang dihukum, saya harus berbuat baik supaya hukuman saya cepat selesai. Saya waktu itu sudah memahami hal itu. Saya belum tak, jadi ya apa yang saya sampaikan ya yang standar-standar saja. Saya lebih banyak ke menjadi garam daripada saya ke penginjilan. Lalu saya bilang ke teman saya, dia dengan anaknya ya wanita, anaknya juga wanita. Udah Mbak, kamu tidur di rumahku di sini sampai kamu punya uang untuk bayar kontrakan. Itu juga lebih kurang 2 atau 3 bulan. Saya hanya bilang, makan seadanya, bareng. Apa yang ada dimakan. Ya kebetulan, tapi Tuhan itu baik ya. Kami tidak pernah sampai tidak bisa makan. Tuhan selalu cukupkan. Jadi untuk firman, burung pipit saja dipelihara, apalagi kita manusia, itu sungguhnya. Dalam kekurangan saya masih bisa memberikan tempat berteduh. Saya kontrak loh. Saya masih bisa memberikan tempat berteduh. Bahkan kamar saya berikan karena dia dengan 2 anaknya. Saya masih ada 1 kamar lagi. Saya hanya tidur di depan TV waktu itu. Waktu itu saya masih ada suami saya. Saya tidur di depan TV. Suami saya itu sering keluar-keluar, tidak jelas. Sampai hampir 3 bulan. Akhirnya dia sudah dapat uang, akhirnya dia cari kontrakan rumah. Tahu tidak saudaraku, dia memang tidak menjadi Kristen. Tapi apa yang dia sampaikan, setiap kali dia bercerita kepada orang-orang, nama saya itu selalu disebut-sebut, dia bilangnya apa? Dia kan tidak paham itu apa itu Katolik, apa itu Kristen, dia tidak paham, saking Islamnya. Dia hanya bercerita begini, temanku gitu, agamanya itu Kristen apa Katolik aku rak mudeng, tapi apian banget. Dia bilang seperti itu. Tapi dia baik sekali. Bahkan di dalam kemiskinan dia nolong kami. Saya merasa senang karena apa? Nama Tuhan dibawa. Dia ngomongnya bilang bahwa saya tidak tahu agamanya Kristen atau Katolik. Ya, Kristen atau Katolik kan pasti anaknya Tuhan Yesus. Dan dia sangat baik. Adalah aku orang Muslim, tapi dia nolongi saya. Dan itu diceritakan kepada teman-teman saya yang lain. Saya sampai tidak enak sendiri. Saya malu, saya merasa tidak kasih apa-apa, tapi dia begitu bersemangat menceritakan itu. Saya bilang, itu bukan saya. Terus dia tanya, kamu kenapa kok baik? Saya hanya bilang satu, Tuhanku nyuruh saya baik. Itu yang diajari Tuhanku suruh seperti itu, Mbak. Jelas saya di sini tidak menjadi terang. Saya tidak sedang menginjili mereka, tapi saya jadi garam. Tapi karena hubungannya erat antara garam dan terang, saat saya menjadi garam, terang itu datang sendiri bersinar dalam diri saya, dan mereka melihat Tuhan Yesus dalam diri saya. Puji untuk Tuhan kita, kemuliaan bagi Tuhan kita atas setiap kebaikan yang kita lakukan di dalam dunia ini. Ya dan amin. Terima kasih saudaraku, semoga kesaksian saya bisa memberikan motivasi kepada setiap Anda untuk menjadi garam dan terang, menyalakan api Anda, dan menjadi orang yang lebih murah hati. Sekali lagi, saya bukan orang baik, tapi saya hanya sekedar menyampaikan apa yang telah saya alami.
Terima kasih, Tuhan memberkati.